Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa dalam edisi renungan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan antara jiwa dan roh. Sahabat pendidikan Kristen, apa perbedaan antara jiwa dan roh? Mungkin ada yang berkata, apakah memang ada bedanya ya? Tidakkah itu sama? Sahabat pendidikan Kristen, ketika Anda mulai memahami perbedaan antara jiwa dan roh, Anda akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang jiwa dan roh. Mari kita belajar bersama-sama. Alkitab menyatakan banyak sekali perbedaan antara jiwa dan roh, dan Anda perlu tahu akan hal tersebut. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Anda perlu tahu bahwa rohmu akan hidup ketika rohmu dilahirkan kembali. Dengan kata lain, Anda akan menjadi nyata pada saat Anda menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Adalah hal yang menarik bahwa Allah tiga di dalam satu, atau yang disebut dengan Trinitas. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan kita juga diciptakan tiga dalam satu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh disebut dengan pneuma. Alkitab menyatakan pneuma sebagai manusia batinnya. Jiwa disebut dengan psike atau manusia luar. Tubuh disebut dengan soma. Alkitab menyatakan itu sebagai bagian terluar dari manusia. Mari kita lihat lebih mendalam. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang tubuh. Bukankah tubuh sudah sangat jelas bagi kita? Anda dapat melihat tubuh Anda ketika Anda pergi berdiri di depan cermin. Tubuh kita memiliki 5 indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, lidah untuk mengecap. Tubuh Anda juga memiliki keinginan fisik seperti makanan, tempat tinggal, seks, baju, air, aktivitas, tidur, dan yang lainnya. Selanjutnya jiwa. Jiwa adalah bagian di mana orang berkomunikasi dengan Anda. Jiwa adalah sesungguhnya Anda. Jiwa terdiri atas diri yang meliputi identitas Anda, kepribadian Anda, karakter Anda. Yang kedua adalah emosi, perasaan, dan ketertarikan. Intelektualitas meliputi pikiran dan pemikiran Anda. Keinginan meliputi kehendak dan kemauan Anda. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran, benar atau salah. Dan yang sangat penting, di mana tidak semua orang tahu ini, jiwa juga tempat berdiamnya bagi yang jahat, sifat alamiah dosa, dan roh jahat. Jika ada orang yang memukul Anda, maka tubuh Anda akan merasakan sakit kan? Dan ketika seseorang melecehkan Anda dengan kata-kata, maka jiwamu akan merasakan sakit. Sekarang, dari masa engkau dilahirkan, engkau bertindak beroperasi melalui dua hal ini, yaitu melalui tubuh dan jiwa. Itulah yang Anda ketahui. Tapi Anda kehilangan satu bagian dari dirimu, yaitu roh. Karena Anda dilahirkan mati secara spiritual. Roh berbeda dengan jiwa. Roh adalah tempat di mana kita mendapatkan kearifan, hikmat, kedamaian, dan penyataan. Roh adalah bagian di mana kita berkomunikasi dengan diri Allah. Jadi roh memiliki kearifan yang lebih mendalam dari sekedar benar dan salah. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian di dalam roh kita memiliki damai sejahtera. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan roh juga mendapatkan penyataan yang terdiri atas pengertian dan pemahaman dari roh Allah. Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berikutnya, roh kita juga bagian di mana kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita dapat memiliki hubungan yang mendalam antara kita dan Allah Bapa. Allah berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh juga bagian di mana pelayanan sejati akan terjadi, di mana kita dapat membagikan kabar baik kepada orang lain. Ketika Anda mendengarkan pengkhotbah yang berkhotbah yang dipenuhi oleh Roh Allah, pasti disertai kuasa dan dapat mengubah kehidupan seseorang. Tapi jika Anda mendengarkan orang yang berkhotbah hanya memberitakan firman Allah dari level jiwa tanpa roh, itu pasti tidak disertai kuasa sama sekali. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal menarik juga kita jumpai di dalam Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bukankah hal ini menarik? Itu sebabnya mengapa banyak orang yang tidak memahami orang Kristen. Karena ini berbicara tentang rohani, bukan soal fisik. Ingat bahwa roh Anda juga merupakan rumah bagi Roh Kudus yang datang dan tinggal di dalam diri Anda. Kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi pada saat Allah membenarkanmu. Pada saat engkau menjadi orang Kristen yang dilahirkan baru. Ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediamannya. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang Anda tahu perbedaan antara tubuh, jiwa, dan roh. Anda perlu tahu bagaimana harus berjalan di dalam roh. Bagaimana hidup dalam sifat roh yang baru. Roh Anda berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah cara Anda berkomunikasi dan menyembah Allah. Kehendakmu, emosimu, intelektualitasmu perlu dituntun oleh roh dan bagaimana Anda hidup di dunia ini. Izinkan saya mengingatkan Anda, kebanyakan orang Kristen, karena semua pemberitaan yang sedang terjadi hari-hari ini, mereka ingin merasakan roh dalam dimensi fisik, tapi ini tidak bisa. Khususnya bagi orang Kristen yang masih muda, mereka ingin merasakan secara fisik, dan itu adalah asal dari kebanyakan masalah dari anak muda Kristen. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 6-8, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi, Anda tidak dapat merasakannya secara fisik, seperti yang biasa Anda lakukan. Tapi, Anda dapat merasakannya dalam cara yang berbeda. Ini adalah bagian damai sejahtera yang mendalam dalam manusia batiniah kita. Sekarang Anda mulai memahami apa yang sedang saya bahas seiring pertumbuhan Anda secara rohani. Roh adalah bagian di mana Anda berkomunikasi dengan Allah dan di mana Allah berkomunikasi dengan Anda. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dengar baik-baik, ketika Allah membuka mata rohanimu, itu adalah momen di mana kita hidup untuk pertama kali. Karena roh memberi kita kehidupan dan Allah yang Maha Kuasa berbicara kepada kita di dalam roh. Dan roh kita akan memimpin jiwa dan tubuh kita di dalam iman. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini sangat penting. Jika Anda ingin memahami roh lebih lagi, Anda perlu memahami apa yang tidak Anda mengerti.
Anda tidak akan meraihnya jika Anda berada pada level jiwa, karena jiwa Anda dipenuhi oleh emosi dan pemikiran. Jadi, bagaimana Anda bisa melakukannya? Anda akan memahaminya dengan cara mempelajari firman Allah, yakni kebenaran rohani. Hal ini seperti Anda melihat diri Anda di dalam cermin untuk meyakinkan bahwa Anda tampak rapi dan baik sebelum Anda meninggalkan rumah. Dan Anda mempercayai cermin bahwa Anda terlihat baik dan rapi. Dengan cara yang sama, Alkitab adalah cermin bagi kita untuk melihat kebenaran sejati tentang jiwa dan roh kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 dan 25, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Alkitab adalah cermin yang sempurna. Cermin itu akan menunjukkan kita kebenaran Allah tentang diri kita. Jika Anda melihat rambut Anda di cermin, Anda akan dapat mengetahui apakah rambut Anda rapi atau tidak. Anda tidak bisa mempercayai perasaan Anda. Anda harus pergi ke cermin dan melihat penampilan Anda, dan Anda akan mengetahui bagian mana yang masih perlu dirapikan. Jadi Anda mempercayai cermin ketimbang perasaan Anda. Dengan cara yang sama, Anda perlu mempercayai firman Allah, kebenaran sejati tentang hidup Anda yang menyatakan kebenaran tentang diri Anda dan kebenaran Allah dan tujuan Anda dalam kehidupan ini. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.